Selamat siang pemirsa catatan Olga. Senang sekali saya Olga Saputra bisa menjumpai Anda di catatan si Olga. Mudah-mudahan pemirsa di rumah dimanapun berada diberikan kesehatan dan kebahagiaan pastinya. Sama seperti saya hari ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk orang lain pastinya. Pemirsa catatan Olga, kira-kira siapakah target catatan Olga untuk hari ini? Jangan kemana-mana, ikuti saya terus. Kisah lama yang terulang kembali. Kau terluka lagi dari cinta rumit yang kau jalani. Hah? Hah? Tinggi pak. Kemana kita malam ini? Lama sudah tak bertemu. Adakah kau bawa cerita yang membuatku tetap tertawa? Masihkah kau seperti dulu yang ku mau selalu ada untukku? Hei! Oke, mana kita hari ini, Parjo? Gua nggak tahu nih, nanti tergantung angin aja lah. Nah, Owe setuju aja mau kemana. Oke, nyanyi dulu ya. Pemirsa catatan Olga, tadi cuacanya terang, sekarang mulai gerimis. Saya nggak berani keluar dari mobil karena nanti orang akan tahu kalau saya ini putri dulu. Karena kalau kena air kan tahu sendiri buntut saya kemana-mana. Ya udah pemirsa catatan Olga, sekarang saya mau ke tempat Bapak RW. Kebetulan Pak RW di daerah rumah saya ini RW-nya RW baru. Nah, kalau di daerah Cipinang RT 007 RW 09 itu RW-nya kan bapak saya, Bapak Nurrahman. Nah sekarang ini RW saya nggak tahu, saya harus kenalan sama Bapak RW yang sini. Saya kan warga yang baru. Nah ini kantornya. Burung-burung semua menyambut riang. Oke. Kayak lagi pada jajan. Seru banget sih. Wah asik tuh, apaan sih tuh? Nonton sayur. Saya turun dulu. Oh. Oke. Kalau gitu kita nyanyi bareng aja. Oke, siap. Selamat sore. Ini kantor RW. Ya Allah, saya baru tahu loh. RW-nya mana? Oh, ini Pak RW-nya. Pak RW, apa kabar Pak RW? Siapa namanya, maaf baru kenal? Suratno. Ya, bapak saya juga di Cipinang, Bapak RW. Di sini Pak. Udah berapa lama baru tahu saya? Ya baru 1 Januari kemarin kita. Oh 1 Januari. Iya. Bapak launching kayak handphone. Biasanya pelayanan kan di rumah. Kita di sekretariat ini supaya memudahkan warga. Harus kayak gitu Pak, jadi lebih akrab sama warga-warga. Kayak saya nih Pak, nyamperin Bapak di sini. Iya, iya. Mampir duduk di mana? Kemudian ada makanan. Mampir lagi. Ya. Ibu nih dagang di sini Ibu. Siapa namanya Ibu? Ibu Yos. Oh, dagang lontong. Oh. Senang apa bahagia atau sedih Ibu lihat saya Bu? Dari dulu pengen ketemu nggak pernah ketemu. Anak ibu berapa? Anak dua. Ngasih ibu dulu. Ya cerita dari sana. Pak RW maaf ya. Iya. Anak dua. Anak dua. Anak tiga, yang satu udah nikah, yang dua belum. Yang satu kelas 2 SMP. Suami ibu? Dia punya suami. Itu anak dari mana?
udah meninggal. Umur 12 tahun, 4 bulan meninggal. Udah tinggalan udah lama, 12 tahun. Usaha dagang kopi. Saudara. Dari sedikit nggak dapat usaha. Numpang usaha, kalau kurang saya domelin sama tukang dagangnya. Saya bingung, saya kerja di apa? Itu aja jalan-jalan ke sini gitu. Nyari modal. Mau cari modal. Iya. Allah izinkanlah aku bahagiakan dia. Ibu, nanti saya ajak ngobrol di jalan aja sama saya, Ibu ya. Gak enak ini kan kantor RW. Masa kita curhat di sini berdua, ya Bu ya. Hancur hati itu. Iya, hancur hatiku. Pak RW, maaf ya ganteng. Pak RW kan biasanya punya anak buah nih, suka jagain malam nih di sini. Apalagi rumah saya kan rumah orang kaya, ya harus dijagain. Saya mau ngasih uang kopi boleh Pak RW? Oke. Nih, Pak RW, buat jajan. Terima kasih. Iya. Salam buat bini ya. Anak di mana anak? Anak di rumah nggak ikut. Anak di rumah nggak ikut. Ya, itu siapa itu? Sekretaris. Sekretaris. Kira ini simpenan. Simpenan di kantor RW. Buat jaga-jagain Pak RW. Kalau Pak RW butuh apa-apa ada sekretaris. Ketawa aja bodohnya ada capung. Kasep baru kelihatan nonton itu juga sering nonton apa namanya nggak tahu tuh. Facebooker. Setiap malam juga nonton nggak pernah ketinggalan. Amin. Tapi nggak kayak itu kelihatannya gemuk lagi Di TV kelihatannya gemuk. gemuk iya gitu. Asli kurus. Tapi cakep. Amin ya Allah. Cakep mukanya. Cakep Hatinya juga cakep. harus cakep hati. Amin ya Allah. Saya pengen lama juga ngerasain naik mobil ini enak. Bukan mobil saya, mobil kantor. Ketemu akhirnya sama saya. Iya. Apa sih ibu waktu itu doanya sebelum ketemu saya? Jadi setiap ngaji, setiap itu sembahyang, ya Allah ketemuin saya sama Jep ogah, ya gitunya. Ini kesusahan saya tuh susah banget. Saatku beranjak pergi, tapi perasaanku tak berpaling darimu. Lalu dagang tuh kita kuli, nggak jadi orang, setoran kurang gomelin. Saya juga kemarin belum setor, lari aja ke sini. Emang berapa setorannya? Setornya 250. Buat ibunya? Paling ya 30 buat bekal sekolah anak, 10.000 buat beli beras seliter. Nanti saya Semalam tadi aku menangis, mengingatmu, mengenangmu. Udah habis Bu jualannya? Ibu? belum ada, Masih ada disisain atau? enggak masih ada itu. Ada tuh nisain buat anak ini juga. Maksudnya apa Bu? Buat anak sisain juga nggak sih? Itu buat ntar kalau pengen makan buat. Oh nanti kalau ibu pulang Iya kan buat- belum masak anak, jadi kasih makan ini. Kalau kau beli beras ya beli beras, kalau kau beli beras kasih dulu. kasih makan ini dulu. Iya. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Anaknya kepala. Ini Tidak kenapa pakai obat. hidup adalah anugerah
tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Pemirsa catatan Olga, jadi lontong ini ibu olah sendiri. Ternyata ibu modalnya minjem dari warung dan akhirnya kalau dagangan itu sudah laku dan akan dibagi dua sama warung dan ibu. Berarti kita pengen punya modal sendiri. Oh, Punya modal sendiri buat ngebiayain anak sekolah. oh ibu jadi pengen buka warung lontong sayur dengan modal sendiri. Hidup penuh dengan dosa, nista yang selama ini menyelimutiku. Susah. Susahnya apa? Susah banyak. Banyak rumah pada bocor. Ya, orang hidup sendirian. Benar-benar hidup susah amat. Tapi gue punya pikiran pengen gantung diri kemarin. Belum kesini apa saya gantung diri apa di sumur. Gitu. Udah mau gue tambang. Dia bilang tetangganya jangan. Dia was bilang Ersid, ya itu jangan. Nanti aja udah gitu. Mana ikhtiar. Kita udah ditambang. Sakit hati, anak sekolah gak punya sepatu, kita gak punya modal, tukang warung gak ngasih beri ngomel. Tapi lagi kalau mati diri terima sama Allah gitu aja. Ya udah kita sabar aja. Jangan nunggu, masa ibu mau gantung diri? Susah kan? Nggak boleh begitu, ya kan istighfar, ya kan semua pasti akan ada jalannya. Gitu. Saya tahu apa yang dirasakan ibu, gitu loh. Tapi kita sebagai manusia harus bersabar, ya kan Allah pasti melihat, ya kan apa kesulitan kita. Kalau kita mau berusaha, mau berdoa, pasti insya Allah ada jalannya, ya kan sama seperti sekarang. Kalau ibu sebelumnya bunuh diri atau gantung diri, ibu pasti nggak ketemu dengan saya. Tapi apa rencana Allah? Tapi apa yang ditunjukkan kepada Allah? Ya kan? Bahwa ibu dipertemukan dengan saya. Berarti kan ibu memang harus bersabar. Harus ikhlas apa yang ibu sekarang jalani sekarang ini. Ya kan ibu ketemu dengan saya. Insya Allah saya nanti kalau ketemu sama anak ibu, saya bisa beliin sepatu buat anak ibu supaya anak ibu nggak malu kalau sekolah nggak ada sepatu. Sepatunya harus sampai bolong-bolong. Ibu Yos adalah janda beranak 3. Suaminya telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Kini, Ibu Yos harus mengambil alih peran sebagai kepala keluarga. Setiap harinya, Ibu Yos harus berkeliling kampung menjajakan lontong sayurnya. Terkadang, jalanan yang harus dilalui Ibu Yos menelusuri pinggir kali, bahkan jalanan yang menanjak atau menurun. Jika ada pembeli, Ibu Yos membuatkan lontong sayurnya di sebuah piring plastik. Beliau pun tersenyum senang karena ada yang membeli dagangannya. Tapi, senyum itu pun berubah manakala Ibu Yos teringat dengan anak-anaknya di rumah yang harus menahan lapar karena belum makan. Setelah tiba di rumah, sang anak pun langsung menyambut sang ibu. Karena berarti mereka bisa makan dari sisa jualan sang ibu. Mereka pun makan dengan lahap, walau hanya dengan lontong dan sayurannya.